digunakan untuk hanya main game, nggak bisa dimanfaatkan untuk membuat objek yang bisa artinya bisa laku terjual, bisa menjadi suatu karya seni yang indah. Alhamdulillah saya suka dan senang. Androidnya bisa Bermanfaat untuk yang lebih positif lagi. Lalu dengan begitu harapan kedepannya kira-kira seperti apa nih dari hasil kegiatan kita pada hari ini? Harapan ke depan seperti yang sudah saya sampaikan tadi di waktu yang sambutan, bagaimana kegiatan fotografi ini bisa terintegrasi di pembelajaran. Nah, ini pertanyaan terakhir untuk kepala sekolah, melihat kegiatan yang dilakukan seniman, mungkin penilaiannya seperti apa pada seniman dan tanggapan dari para siswa di sini seperti apa? Ya, alhamdulillah, Mas seniman kita ini udah lama yang kenal. Saya kaget juga ketika datang karena beliau ini konsultan, kok bisa menjadi guru seni yang luar biasa. Dan terima kasih Mas seniman, kita panggil Mas seniman aja. Ya, dan dia sangat intan dan bisa bergaul dengan anak. Ya, melebihi bapak ibu. Ya, melebihi bapak ibu. Betul. Sebenarnya kebaya ini tidak mengharap pujian saja Pak. Silakan kalau memang ada unek-unek pribadi juga silakan. Enggak. Memang beliau ini sampai rela berkorban misalnya. Rela berkorban, kenapa saya bilang rela berkorban? Dia belikan anak-anak jajan, bukan sekolah yang belikan jajan, malah beliau yang bawakan jajan. Nggak bisa bukti untuk anak-anak kita. Keren sekali. Keren sekali, luar biasa. Yang diberikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk SMP Negeri 2 Mas Bagio. Sangat tepat sekali ya, untuk kami di sini. Ya, pada waktu mereka juga dibawa ke mana itu? Ke Domen. Biayanya bukan dari sekolah, tapi beliau yang mengeluarkan dana sendiri, luar biasa. Dari sekolah hanya beberapa ribu saja. Terima kasih. Nah itu, dan terima kasih kepada teman-teman asisten seniman juga yang selalu mendampingi anak-anak. Saya tidak bisa mendampingi terus-menerus di sini karena begitu dia datang atau mungkin saya udah pulang dia udah datang. Nah seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Selanjutnya mungkin kita ke Pak Kabit dulu ya. Setelah banyak wejangan-wejangan melalui tembang-tembang tadi yang menyegarkan kita. Selanjutnya Bapak, apa sih harapan Bapak dan tanggapan Bapak terhadap karya-karya anak-anak di SMP Negeri 2 Mas Bagio ini Bapak? Baik, terima kasih untuk tanggapan sih. Semuanya tadi itu serta tanggapan sebenarnya kan. Ya tentu kan sudah bisa ditangkap itu bagian daripada yang harus kita perbaiki. Yang terpenting yang kami ingin katakan adalah bagaimana ini ada rencana tindak lanjut dari sekolah dengan tidak berharap besar dari dinas tapi berdikari, bisa berdiri sendiri dengan dana pos yang ada. Itu intinya. Nah sekarang apakah bisa ditindaklanjuti kegiatannya atau kalau memang tidak kegiatannya ditindaklanjuti dengan pola ice breaking, ada seniman, ada asisten seniman, lalu besok asisten seniman yang juga diangkat dari rekan-rekan guru di sini akan menularkannya, menggelindingkannya ke teman-teman yang lain. Itu yang saya sampaikan tadi untuk bisa dipraktekkan sebagai bagian daripada media pembelajaran melalui kegiatan fotografi ya, mata pelajaran IPA ketika dia pelajaran tentang tumbuhan, tentang makhluk hidup dan sebagainya. Dan itu nanti Pak Kabit akan bisa mengarahkan ke tempat itu. Nah ini harapan kita sebagai karena di dalam juklak dan juknis tujuan latar belakang adanya GSMS ini yang sudah 2 tahun terakhir ini adanya ruang gerak seniman bisa membentuk satuan pendidikan. Alhamdulillah dengan kegiatan ini tentu kita dapat. Yang sebenarnya seandainya saja kita guru, kan di sini ada guru seni memiliki literasi tentang kesenian itu, insya Allah tidak akan kita cari dari luar eksternal. Tetapi persoalannya adalah literasi kita tentang kebudayaan, tentang seni itu yang kurang. Jadi apa literasi itu? Literasi itu adalah seperangkat pengetahuan yang dimiliki seseorang dalam bidang tertentu. Nah tadi saya lihat semua kan literasinya cukup literat, bisa kita jadikan literatur namanya itu nanti. Itu literasinya. Mudah-mudahan Pak Kepala yang tadi kalau memang silakan mari kita kolaborasi, komunikasi, nah tentunya konsultasi dengan dinas
Insya Allah selama kita berjalan bersama tidak ada sesuatu yang tidak bisa kita dapatkan selama kita bersama. Itu saja. Terima kasih Bapak Kabid Kebudayaan atas tanggapannya. Untuk selanjutnya langsung kita ke Pak Kabid SMP nih, melihat bakat-bakat tersembunyi yang keluar dari gerakan seniman masuk sekolah ini. Banyak bakat-bakat seni yang keluar dari para pelajar yang sebelumnya tidak bisa ditunjukkan, di sini bisa ditunjukkan. Nah, pertanyaannya, seberapa penting sih mengajarkan seni di dunia pendidikan khususnya SMP, dan kedepannya di bidang SMP sendiri rencananya, apakah ada rencana kedepannya untuk mengintegrasikan kesenian dan kebudayaan untuk diajarkan di bangku sekolah? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Kabid Kebudayaan juga, terintegrasinya kegiatan-kegiatan terutama muatan lokal, kemudian budaya lokal yang ada di kabupaten kita ini sebenarnya supaya bisa tertanam di jiwa anak-anak didik kita mulai dari sejak dini. Sebenarnya bukan di SMP saja, sebenarnya kan mulai dari jenjang dasar semuanya terintegrasi sampai dengan di sekolah menengah atas. Saya melihat di situ program-program pemerintah ini sangat luar biasa. Ketika kita melihat potensi anak-anak didik kita ini sangat luar biasa, seperti salah satu yang kita lihat sekarang dengan adanya bentuk lukisan-lukisan yang seperti ini sangat luar biasa sebenarnya. Saya juga sering melihat teman-teman ketika menggunakan sistem digitalisasi, terutama untuk potret ini Pak Kabid, ini luar biasa ini. Salah satu contoh di bawah, makanya saya melihat di situ ada yang berboncengan itu bisa difoto, dia langsung bisa nampak dengan latar di situ itu dengan. Biasanya buram. Iya, biasanya kalau sudah jalan buram gitu ya. Ini sangat luar biasa ini. Nah, inilah salah satu maksud saya yang perlu kita kembangkan, yang perlu kita lestarikan terhadap terutama budaya-budaya lokal kita untuk kita angkat kembali dan kita integrasikan di dalam pembelajaran sehari-hari kepada anak-anak didik kita. Mungkin itu harapan kami nanti dari bidang SMP, mengintegrasikan dengan adanya gerakan seniman masuk sekolah ini terus memantau dan membimbing anak-anak didik kita di sekolah, berkolaborasi, bekerja sama dengan teman-teman di satuan pendidikan, terutama kami yang di SMP. Silakan, harapan kami dengan bapak-bapak kepala sekolah, bapak ibu kepala sekolah untuk terus melakukan pendampingan terhadap anak-anak didik kita supaya bisa langsung bisa melihat anak-anak didik kita, kemampuan anak didik kita di bidang seni yang banyak di situ. Jadi baru kita lihat di situ kemunculan kayak gendang belik dan yang lain-lain itu bisa tereksplor di situ. Mungkin itu saja harapan kami dari bidang SMP. Mudah-mudahan lah kerjasama kolaborasi kita bisa terus mengembangkan terutama dunia kebudayaan yang ada di Kabupaten Lombok. Terima kasih. Jadinya kesimpulannya tindak lanjut dari pengembangan potensi seni dan budaya siswa itu akan tetap dilanjutkan. Ini sangat luar biasa. Jadi dari dunia pendidikan lah sebenarnya untuk budaya dan kebudayaan kita bisa kita teruskan dari zaman dulu sampai dengan zaman sekarang untuk kita terus bisa terintegrasi. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Dan selanjutnya kita ke Pak Lalui Remade. Kebetulan beliau ini mantan Kabid Kebudayaan sebelum Pak Muhir. Baik, terima kasih. Jadi ini pertanyaan terakhir ya. Di saat itu saya kan baru datang. Nah, kemudian ada edaran dari kementerian itu, dan kemudian saat itu kan pimpinan mengatakan, Pak Kabid, ini harus kita dapatkan. Ini harga diri kalau kita tidak dapat. Berkaitan dengan harga diri Kabupaten Lombok Timur. Karena 2021 itu Pak pimpinan kita waktu itu kan sangat-sangat antusias sekali dengan GSMS 2021, sehingga niat pimpinan saat itu harus kita dapat untuk 2022. Nah, ketika ada perintah seperti itu dari pimpinan, ya saya segala macam cara saya lakukan untuk kita dapat. Kalau udah dapat saat itu, kan saya juga ada enak, karena jelas itu adalah perintah dari pimpinan. Makanya dalam tempo 2 hari itu kita berjuang ya sama teman-teman ya untuk kita dapat itu.
dan ketika itu sudah kita sampaikan permohonan itu terus kita lanjut. Itu hanya kita dapat. Dan sekarang ini kan Pak Kabitnya baru saya menangkap kan ada beberapa yang kalau SMS ini lalu sudah ada beberapa yang dalam pikirannya yang harus masuk. Contoh pelakuan suara tadi itu bagus. Jadi harus tidak boleh mudah, tidak boleh semua yang dilestarikan melakukan boleh seperti tadi. Dia masuk tradisi lisan di 10 PK. Ya. Nah, kemudian bagaimana seni kepembayunan yang hampir punah kalau dinilai kan hanya 0,sekian% yang bisa. Pak Kabitnya saya dengar kalau ada GSMS tahun depan kayaknya akan ke sana. Mungkin masuk dia nanti di seni. Harapan kita ke depan agar GSMS ini ada ataupun tidak ada anggaran dari pusat, kita akan tetap laksanakan seperti Bapak ya. Amin, kita aminkan ya semua. Nah, selanjutnya kita ke Pak Seniman nih. Setelah beberapa bulan masuk di SMP Negeri 2 Mas Bagi, awal-awalnya tuh kita ketika disebutkan dibagikan ke SMP 2 Mas Bagi, tanggapannya seperti apa? Kaget kah atau gimana gitu? Kalau saya mungkin kalau boleh cerita, saya jadi seniman di SMS sejak tahun 2017. Jadi secara mau ditempatkan dimanapun saya rasa tidak akan jadi masalah ketika kita memang berpikiran bagaimana kita mengangkat kesenian ini untuk jadi tetap ada, tetap lestari gitu. Saya rasa untuk penempatan saya tidak pernah mempermasalahkan, malah yang paling jauh biasanya kayak kemarin saya di Sahabat Perabat, saya di sana juga tidak ada masalah. Terus sebagai seniman tuh penilaiannya seperti apa terhadap progres para siswa di sini ketika diajarkan seni fotografi ini? Antusias luar biasa sekali dari SMP 2 Mas Bagi. Cuman mungkin karena keterbatasan saya dalam cara mengajar sehingga mungkin ada beberapa hal yang adik-adik kita di sini siswa tidak enak atau belum mau menjelaskan kepada saya. Contoh seperti tadi ketika ditanyakan langsung ternyata langsung bisa menjawab. Tapi pada saat kita tanyakan melalui WhatsApp atau saya sendiri yang nanya, silakan dideskripsikan, bingung Pak. Nah, hal-hal seperti itu saya rasa kita juga mungkin perlu banyak pembekalan dari pihak sekolah, dari pihak dinas bagaimana mengajar yang baik. Ini juga saya rasa penting di semua bidang kesenian. Beberapa kendala dari progres yang bisa kita Betul. lakukan pada hari ini gitu Ya. ya. Nah, mungkin pertanyaan terakhir dan perso kita pada pagi hari ini, harapannya ke depan seperti apa terhadap pengembangan seni fotografi dan GSMS mungkin khususnya, harapannya seperti apa? Harapan sama persis dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kabit SMP tadi, semoga ada ataupun tidak pendanaan dari pusat atau dari kementerian, hal ini kita dari kabupaten ataupun dari sekolah masing-masing sudah tergerak sendiri bagaimana kita jalankan hal ini. Mungkin itu namanya tidak jadi GSMS atau apapun itu, kita punya program lain yang mirip dengan ini, saya rasa sangat bisa kita lakukan. Karena kalau kita berbicara kesenian, insya Allah banyak teman-teman yang tidak harus ada uang terus mau datang dan lain-lain. Saya rasa di teman-teman berkesenian itu masih banyak sekali. Baik, saya kira cukup, mungkin cuma itu yang bisa kita bicarakan pada talkshow ini, dan semoga kita dapat berjumpa lagi dalam lain kesempatan Bapak-bapak, Pak Seniman. Demikian talkshow kita pada pagi hari ini. Hadir yang berbahagia, saya Sinarwadi selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, matur tampiasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rayu.